Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Yusuf dan Ibu Khalilan selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar rekayasa dan desain kelas 44. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Saya Darmo. Saya Rohmah. Saya Maulika. Saya Zulfikar. Dan saya Naila. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil akhir pembuatan wood pellet dari serbuk gergaji dari kelompok kami. Secara garis besar, presentasi kali ini terbagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama ada definisi masalah dan yang kedua ada syarat desain. Keduanya akan dipaparkan oleh Maulika Taskia. Selanjutnya yang ketiga ada konsep alternatif yang akan dipaparkan oleh Rohmah. Yang keempat ada analisis dan perhitungan yang akan dipaparkan oleh Zulfikar. Yang kelima ada detail desain yang akan dipaparkan oleh Darmo. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan lesson learn yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada definisi masalah. Pada topik kali ini memiliki 3 definisi masalah. Yang pertama dibutuhkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ketergantungan yang besar pada sumber energi fosil, contohnya minyak bumi dan batu bara, telah menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran pada kedua sumber energi tersebut. Sehingga energi tersebut akan terus berkurang. Dikarenakan energi fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, untuk itu perlu dicari energi terbarukan agar tidak tergantung pada bahan bakar tersebut. Biomasa adalah salah satu energi terbarukan dalam bentuk energi padat yang berasal dari tumbuhan berlignoselulosa, baik yang langsung digunakan ataupun yang diproses terlebih dahulu. Bahan baku utama dari biomasa untuk menghasilkan panas dan pembangkit listrik adalah biomasa dari kayu. Untuk itu, wood pellet sangat cocok untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara dengan mengubah serbuk gergaji menjadi pellet kayu, maka akan meningkatkan nilai ekonomis bahan tersebut, serta mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, bentuk periket arang yang sudah ada cukup besar sehingga menghabiskan banyak ruang. Untuk itu, wood pellet didesain dengan bentuk yang lebih kompak. Pellet kayu yang layak dijadikan bahan bakar adalah kayu dengan kadar air rendah, kadar abu rendah, kerapatan yang tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu rendah. Selain itu, luas permukaan serbuk kayu juga perlu diperhatikan. Luas permukaan yang seragam akan memudahkan untuk menempel satu sama lain. Semakin kecil ukuran serbuk kayu, nilai ketangguhan terhadap tekanan akan semakin besar. Lalu yang ketiga, briket arang yang sudah ada menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak. Untuk itu, bahan dasar yang digunakan adalah kayu, karena kayu sendiri menyumbangkan lebih sedikit gas emisi karbon. Lalu selanjutnya, untuk mendesain sesuatu produk, tentu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar desain yang dibuat memiliki kualitas yang maksimal dan baik. Untuk syarat desain pada topik kali ini, yang pertama, perekat menggunakan tepung tapioka. Nilai kalor meningkat dengan bertambahnya perekat tapioka dan rendahnya kadar air. Selain itu, tepung tapioka mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Lalu yang kedua, produk berukuran kecil. Hal ini ditujukan agar efisiensi pembakaran terjadi secara maksimal. Nyala api akan lebih mudah menjangkau wood pellet jika permukaannya kecil. Lalu yang ketiga, proses pengeringan. Di sini kami melakukan proses pengeringan dengan dibiarkan pada suhu ruangan. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya dengan tidak membutuhkan alat tambahan. Lalu yang keempat, produk berbentuk silinder. Bentuk ini disesuaikan dengan mesin yang digunakan. Dalam hal ini bertujuan untuk menghemat biaya produksi. Lalu yang terakhir, kadar air rendah. Tingginya kadar air akan menghasilkan banyak asap serta berkurangnya temperatur pembakaran. Selanjutnya ada gambaran alternatif konsep berdasarkan 4 fungsi yang telah kelompok kami tentukan, yaitu jenis perekat, volume, bentuk, dan pengeringan. Dengan menggunakan tabel, skema, dan klasifikasi konsep, didapatkan 5 alternatif konsep. Konsep yang pertama, wood pellet dengan bentuk balok dengan volume 8 cm kubik menggunakan perekat tepung tapioka atau tepung kanji yang pengeringannya dengan cara di oven. Alternatif konsep kedua, wood pellet berbentuk silinder dengan volume 12 cm kubik menggunakan perekat getah pinus dan pengeringannya dengan cara dibiarkan di ruangan tertutup. Alternatif konsep 3, wood pellet berbentuk silinder dengan volume 5 cm kubik menggunakan perekat tepung tapioka atau kanji dan pengeringannya dengan cara dibiarkan di ruangan tertutup. Alternatif konsep keempat, wood pellet berbentuk bola dengan volume 8 cm kubik menggunakan perekat tepung jagung dan pengeringannya dengan cara di oven. Yang terakhir, ada alternatif konsep 5, wood pellet berbentuk bola dengan volume 5 cm kubik menggunakan perekat tepung tapioka atau kanji dan pengeringannya dengan cara dijemur di bawah sinar matahari.
Selanjutnya, ada evaluasi dari kelima konsep alternatif yang telah dideskripsikan sebelumnya. Pada konsep pertama, bentuk balok, sehingga efektivitas pembakarannya lebih rendah dibandingkan bentuk lain. Kemudian, bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu wood pellet lebih banyak daripada bentuk silinder. Dengan volume sedang, yaitu 8 cm kubik, akan memperkecil kemampuan radiasi panas untuk menjangkau seluruh permukaan. Proses pemanasan membutuhkan alat khusus, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih banyak. Pada konsep 2, dengan menggunakan perekat getah pinus, emisi karbon yang dihasilkan akan lebih tinggi. Kemudian, harga getah pinus yang lebih mahal daripada tepung tapioka atau tepung jagung dan ketersediaannya yang terbatas. Volume yang digunakannya lumayan besar, sekitar 12 cm kubik, menggunakan bahan dan biaya produksi yang lebih tinggi. Selain itu, dapat memperkecil kemampuan radiasi panas untuk menjangkau seluruh permukaan. Pada alternatif konsep 3, proses pengeringan dengan dibiarkan di ruangan tertutup pada suhu ruang kurang efektif karena membuat serbuk menjadi lebih lembab. Konsep keempat, perekat dari tepung jagung terlalu kuat untuk menyatukan serpihan kayu, sehingga wood pellet yang dihasilkan akan rapuh dan mudah hancur. Kemudian, di konsep 4 ini memiliki biaya produksi yang paling tinggi di antara konsep lainnya, karena produk berbentuk bola sehingga lebih sulit dibuat, volume sedang 8 cm kubik yang berarti bahan yang dibutuhkan untuk satu wood pellet lebih banyak. Tingkat efektivitas pembakarannya juga lebih rendah dibandingkan bentuk lain, dan dalam proses pemanasannya membutuhkan alat tambahan berupa oven. Konsep 5, produk berbentuk bola lebih sulit dibuat dan tingkat efektivitas pembakarannya juga lebih rendah dibandingkan produk lain. Bahan yang dibutuhkan untuk satu wood pellet lebih banyak dibandingkan bentuk silinder. Metode penjemuran mengandalkan cahaya matahari yang tidak menentu dan akan tidak efektif jika masuk musim penghujan. Dari 5 alternatif konsep tersebut, kami membuat tabel decision matrix sehingga menghasilkan satu konsep terpilih, yaitu konsep ketiga dengan kriteria yang pertama, bentuknya berupa silinder, yang kedua, menggunakan tepung tapioka sebagai perekat, yang ketiga, memiliki ukuran yang relatif kecil dengan volume 5 cm kubik, yang keempat, pengeringannya dilakukan di ruangan tertutup. Berdasarkan 4 kriteria di atas, konsep ini memiliki kelebihan. Yang pertama, volume yang kecil dapat mengurangi bahan dan menekan biaya pembuatan. Yang kedua, mesin yang digunakan dapat menghasilkan desain yang diharapkan. Yang ketiga, bahan perekat mudah didapatkan. Yang keempat, tingkat fleksibilitas efektivitas pembakaran lebih tinggi dibandingkan dengan desain lain. Dan yang terakhir, jumlah emisi yang dihasilkan lebih sedikit. Selanjutnya ada detail set. Untuk spesifikasi dari wood pellet dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu bentuk wood pellet berupa silinder, diameter sebesar 1,4 cm, panjangnya 3 cm, dan luas permukaan 4,57 cm persegi, volume 5 cm kubik, dan perekat yang digunakan yaitu adalah tepung tapioka, dan proses pengeringannya yaitu dibiarkan di ruangan tertutup. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu senggol. Untuk mengetahui kerapatan wood pellet, perlu diketahui berat dan volume wood pellet. Dengan data yang kita ketahui sebelumnya, didapat kerapatan wood pellet sebesar 40 gram per cm kubik. Selanjutnya, untuk mengetahui laju pembakaran wood pellet, perlu diketahui sisa massa wood pellet yang terbakar dan waktu pembakaran wood pellet. Dengan data yang diketahui sebelumnya, didapat laju pembakaran wood pellet sebesar 1,83 gram per menit. Berikutnya, untuk mengetahui persen sisa massa wood pellet setelah pembakaran, perlu diketahui sisa massa wood pellet yang terbakar dan sebelum terbakar. Dengan data yang kita ketahui sebelumnya, didapat persen sisa massa wood pellet setelah pembakaran sebesar 91,5% dan emisi karbon yang didapat kurang lebih 9%. Di bagian analisis, untuk yang pertama ada ukuran wood pellet, kadar air, dan perekat. Analisisnya, semakin tinggi nilai kerapatan wood pellet, maka semakin baik kualitas wood pellet yang dihasilkan dan dapat memudahkan proses penanganan, penyimpanan, serta transportasi. Eksperimennya, semakin banyak perekat tapioka yang diberikan, maka kadar air wood pellet yang dihasilkan semakin rendah dan kerapatan semakin tinggi karena ukuran partikel perekat tapioka lebih kecil dibandingkan ukuran partikel
serbuk kayu sengon, sehingga pada proses pengompaan perekat tapioka dapat mengisi rongga-rongga kosong pada wood pellet yang dapat mengurangi partikel air terikat. Yang kedua ada emisi karbon. Untuk analisisnya, semakin sedikit kandungan karbon yang dihasilkan, maka kualitas wood pellet semakin baik dari segi bahan bakar ramah lingkungan. Semakin sedikit kadar abu yang dihasilkan, maka semakin sedikit emisi karbon yang dihasilkan. Eksperimennya menurut penelitian, semakin dasar ukuran partikel briket, maka akan menghasilkan kadar emisi karbon monoksida yang lebih optimum. Kadar abu sejalan dengan emisi karbon yang dihasilkan. Kadar abu yang ideal tidak melebihi 3% dari massa briket. Selanjutnya ada nilai kalor. Analisisnya, semakin tinggi kadar air pada suatu bahan bakar, maka kalor yang dihasilkan akan semakin rendah. Semakin rendah kadar air akan meningkatkan nilai kerapatan wood pellet, dan semakin padat produk tersebut dihasilkan sejalan semakin meningkatnya nilai kalor. Eksperimennya menurut penelitian nilai kalor meningkat dengan bertambahnya perekat tapioka, karena wood pellet dengan perekat yang tinggi menghasilkan kadar air yang rendah. Kadar air yang rendah akan menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi. Selanjutnya, cara kerja mesin. Di sini kami menggunakan mesin bertenaga listrik. Untuk cara kerja mesin sendiri, yang pertama, sambungkan mesin dengan sumber tenaga listrik. Kemudian yang kedua, masukkan serbuk kayu yang sudah dicampur dengan perekat ke dalam hopper. Kemudian serbuk tadi akan turun melalui lubang pada hopper ke dalam screw housing, yaitu nomor 14. Kemudian dari screw housing ini, serbuk akan turun ke dalam screw atau ulir. Di sini serbuk akan mengalami pengadukan. Hasil pengadukan ini akan terdorong ke dalam die atau cetakan. Kemudian di dalam cetakan ini ada dua komponen. Yang pertama itu plat berongga dengan diameter tiap rongga 1,4 cm. Kemudian ada juga pemotong yang akan memotong wood pellet dengan panjang 3 cm. Ini adalah cara kerja mesin yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya strategi. Pada perwarupa yang kami hasilkan memiliki emisi karbon kurang lebih 9%. Tetapi melalui perhitungan yang kami lakukan, emisi karbon ini dapat kami kurangi hingga 3% dari massa briket, yaitu dengan cara meningkatkan kerapatan pada wood pellet dan juga menurunkan kadar air dalam wood pellet. Selanjutnya, kesimpulan pada proyek kali ini, kelompok kami membuat wood pellet berbahan dasar serbuk kayu sengon dengan volume 5 cm kubik dan dengan perbandingan antara perekat tepung tapioka dan kadar air yang bernilai 2:1. Pada perwarupa wood pellet ini, emisi karbon yang dihasilkan sekitar 9%, sedangkan emisi karbon ideal maksimal bernilai 3% dari massa briket. Apabila dilakukan pengkajian dan eksperimen lebih lanjut, perhitungan dan prototipe masih dapat diubah, sehingga emisi karbon yang dihasilkan dapat lebih rendah. Strategi yang dilakukan ke depannya berupa meningkatkan kerapatan wood pellet dan menurunkan kadar air, sehingga laju pembakaran dan nilai kalor dapat meningkat yang nantinya akan menyebabkan kadar abu atau emisi karbon yang dihasilkan akan semakin rendah. Selanjutnya adalah pelajaran yang kami dapatkan dari melakukan proyek kali ini. Dalam proyek pengerjaan pembuatan wood pellet dari serbuk gergaji ini, kami dituntut untuk berpikir analitis dan solutif. Hal ini dikarenakan kami diminta untuk mendesain ulang suatu alat atau produk dengan permasalahan yang ada dan untuk meningkatkan kinerja produk tersebut. Kami harus memperhatikan aspek-aspek detail dalam proses produksi yang nantinya akan menghasilkan sebuah wood pellet yang dapat digunakan oleh banyak orang, ramah lingkungan, dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kami dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik antar anggota kelompok dalam sebuah tim, sehingga dapat membuat desain yang diinginkan. Selain itu, kami dapat menyatukan ide-ide dari masing-masing individu tanpa mendiskriminasi satu sama lain, sehingga kami mendapatkan desain terbaik dengan menggabungkan semua ide dari setiap individunya. Selanjutnya, kami dapat mempelajari cara mendesain dan merancang suatu produk dari proses riset sampai proses produksi yang dapat membuat kita lebih kreatif dengan ide yang inovatif. Kami mempelajari cara mendesain mulai dari cara menentukan topik desain, menanyakan ide dari masing-masing anggota kelompok, hingga akhirnya kami bisa membuat sebuah desain wood pellet yang terbaik. Selanjutnya, kami juga dapat belajar disiplin dengan memanajemen waktu dengan baik yang disebabkan banyaknya tugas dan ujian mata kuliah lain yang dilaksanakan bersamaan dengan pengerjaan tugas proyek ini, sehingga kami dituntut untuk dapat membagi waktu sebaik mungkin. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk studi literatur selama pengerjaan proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.